Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ambillah bambu buat sembilu, terbanglah debu dari cerutu. Masih di Mapel PKWU dengan bab yang baru. Yang punya pantun boleh ya di kolom komentar. Nah, bab kali ini adalah wirausaha budidaya unggas petelur. Adanya ini ya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Oke, unggas itu apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas antara lain bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, ada unggas petelur dan unggas pedaging. Tapi di bab ini hanya membahas unggas petelurnya aja. Jadi kita nggak membahas unggas pedaging ya. Yang dibahas hanya unggas petelur. Ada beberapa jenis unggas petelur. Di antaranya ada ayam, bebek atau itik, angsa, burung puyuh, dan lainnya. Telur yang dihasilkan oleh unggas-unggas itu tadi bisa langsung dimasak, misal direbus atau didadar. Tetapi telur juga bisa dijadikan sebagai bahan baku dalam berbagai industri makanan kue dan roti. Selain itu, tahu dong telur asin? Nah, telur asin itu merupakan salah satu olahan telur yang dihasilkan oleh unggas petelur. Biasanya telur asin itu dari telur bebek ya. Dan olahan dari telur lainnya. Kita nggak membahas tentang olahan-olahan telur itu ya. Nah, lanjut. Hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha unggas petelur ini pada dasarnya adalah modal, tempat, dan benih atau telur atau anakannya. Langkah produksinya mulai dari menentukan produk yang akan dibudidayakan. Kalau sudah menentukan produk apa yang akan dibudidayakan, kemudian benih atau telurnya dibagi menjadi dua. Jadi dipisah, mana telur yang akan dikonsumsi dan mana telur yang akan ditetaskan. Nah, yang akan dikonsumsi itu nanti yang akan dijual. Yang ditetaskan itu yang akan dibudidayakan kembali. Selanjutnya menyiapkan alat. Alat apa aja yang perlu dipersiapkan? Ada tempat makan, tempat minum, piring telur, dan lampu sebagai penerangan yang juga bisa sebagai penghangat kandang. Kemudian mempersiapkan kandang. Untuk kandang biasanya dibagi menjadi 3 jenis kandang. Yang pertama untuk anak unggas yang berusia 0 sampai 20 hari. Yang kedua, kandang untuk grower atau usia remaja. Untuk unggas yang berusia 21 sampai 60 hari. Jadi nggak cuma manusia loh yang ada tahapan remajanya, hewan pun begitu. Terakhir, yang ketiga itu ada kandang untuk layer atau unggas bertelur. Artinya unggas yang siap bertelur, yang udah dewasa, di mana usia unggas berkisar sekitar 61 sampai 90 hari. Usia-usia tersebut berbeda ya untuk satu unggas dengan unggas lainnya. Contoh yang disebutkan tadi itu misal untuk unggas
jenis ayam. Setelah mempersiapkan kandang, selanjutnya memilih bibit atau benih unggul. Langkah-langkah dalam pemilihan bibit unggul itu bisa dengan cara memilih bibit yang sudah dijamin keunggulannya. Bisa juga dengan cara memelihara pejantan atau betina sendiri yang nantinya menghasilkan telur. Jadi memelihara sendiri nih pejantan dan betinanya yang nantinya akan menghasilkan telur. Atau bisa dengan cara membeli DOC atau DOD yang tidak cacat dan warna bulunya mengkilap. Nah, apa itu DOC dan DOD? DOC itu Day Old Chicken. Kalau DOD, Day Old Duck. Jadi DOC itu anak ayam yang baru berumur 1 hari. Begitupun DOD. DOD itu anak bebek yang baru berumur 1 hari. Setelah itu pemberian pakan. Pakannya biasanya terdiri dari bahan campuran seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya. Atau bisa juga membeli yang sudah jadi di toko-toko yang menjual makanan ternak. Nah, bentuk pakan ini ada yang berbentuk tepung, butiran, atau pelet. Selain pakan, unggas juga butuh obat-obatan, butuh vitamin, hormon pertumbuhan, dan juga unggas itu pastinya membutuhkan air. Jadi gak cuma makanan ya, tapi butuh air juga, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peralatan panen. Panen di sini maksudnya bisa panen telurnya atau panen unggasnya yang udah layak untuk dikonsumsi. Nah, peralatannya itu ada ember atau baskom, terus ada keranjang atau piring telur, dan lain sebagainya. Kalau manen telurnya itu bisa dilakukan 3 kali sehari, sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi. Kemudian yang kedua bisa di jam 1 sampai jam 2 siang. Terus di sesi 3-nya bisa di sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Itu dilakukan untuk menghindari kerusakan telur yang disebabkan oleh virus. Selain itu semua, sanitasi dan pemeliharaan kandang itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan unggas yang dipelihara. Oke, selesai sudah pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.